Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk semua jemaat yang sudah datang on-site pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk semua tim musik dan tim multimedia. Dan juga terima kasih untuk semua yang melayani tempat ini pada pagi ini. Juga saya ingin menyapa untuk Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah. Selamat pagi. Saya berdoa bahwa pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari saya ingin bagikan satu firman Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap kita. Khotbah saya pada pagi hari ini akan berjudul merciful, yaitu salah satu core value dari 4 core value yang kita punya. Core value yang kita punya yang pertama adalah honor, yang kedua adalah ownership, yang ketiga adalah merciful, dan yang keempat adalah enthusiasm, home. Ini core value kita dan hari ini saya ingin berbagi. Kalau kemarin minggu lalu Pak Ian juga sudah berbagi mengenai core value, mengenai enthusiasm. Hari ini saya ingin berbagi mengenai core value yang merciful. Mari kita buka di Yohanes 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara bisa tangkap firman Tuhan dan simpan dalam hati Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Satu cerita di mana pada waktu Tuhan Yesus ada di satu tempat, orang-orang Farisi datang menghampiri Tuhan Yesus dengan membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, berbuat dosa. Dan pada waktu itu orang Farisi datang hendak mencobai Tuhan, ingin tahu apa sih jawabnya Tuhan. Sehingga orang Farisi berpikir kalau Tuhan Yesus salah jawab, maka Tuhan Yesus bisa menyalahkan, orang Farisi bisa menyalahkan Tuhan Yesus. Dan singkat cerita terjadilah peristiwa tersebut. Hal pertama yang ingin saya bagikan adalah apa yang tertulis dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di mana ketika orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus dan membawa wanita yang kedapatan berbuat zina. Terkadang gambaran ini pun adalah satu gambaran yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita, terkadang kita melihat ada orang-orang yang berbuat kesalahan atau berbuat dosa di depan mata kita. Dan ketika kita melihatnya, mendapatinya, terkadang hati kita merasa terganggu. Bahkan seringkali mungkin kita merasa kesal. Dan kita mulai berkata, "Harusnya kamu jangan berbuat ini. Harusnya kamu jangan berbuat itu. Harusnya ini yang kamu lakukan. Harusnya itu yang kamu lakukan. Kamu tidak boleh berbuat A, kamu tidak boleh berbuat B, kamu tidak boleh berbuat C. Yang kamu perlu lakukan adalah harusnya D, E, dan F." Pada waktu itu terjadi, maka kita menjadi sama seperti orang-orang Farisi. Ketika ada orang-orang yang salah di depan mata kita, kita bilang, "Harusnya kamu gak melakukan itu. Harusnya kamu gak berbuat ini. Ini yang harus kamu lakukan. Itu yang harus kamu perbuat. Itu salah. Yang ini yang benar yang harus kamu lakukan." Kita membawa satu hukum Taurat dalam kehidupan kita kepada orang-orang lain. Jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Kita menjadi satu hukum Taurat, kita menjadi seperti orang Farisi yang datang kepada orang-orang yang ada di depan kita. Atau mungkin kita tidak membawa hukum Taurat, tapi mungkin kita membawa hukum dari masa lalu kita. Kita membawa hukum dari pengalaman kita. Dan kita mulai berkata,
menurut pengalaman saya, kamu gak boleh begitu. Cara kamu, ini yang harus kamu lakukan berdasarkan pengalaman saya. Dulu saya pernah mengalami yang dulu seperti itu. Dan ini yang saya lakukan. Dan kamu harus melakukan hal yang sama. Karena apa yang terjadi dalam hidup saya berhasil. Dan ini juga pasti berhasil bagimu. Kita membawa hukum demi hukum kepada orang-orang yang ada di depan kita. Dan saudara, pada waktu kita membawa hukum kepada mereka, apa yang terjadi? Mari kita buka saudara. Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Ini adalah cerita mengenai ketika Tuhan mendatangi Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara, ketika kita mendapati ada orang yang melakukan kesalahan atau berbuat dosa di depan mata kita, atau kita ketahui, maka sesungguhnya orang tersebut udah punya rasa bersalah dalam hatinya. Kisahnya Adam ini menggambarkan dengan jelas, pada waktu itu Tuhan hanya berjalan-jalan di taman. Tuhan belum bicara apa-apa, Tuhan belum menegur apa-apa, tapi ketika Adam dan Hawa tahu ada Tuhan di situ, maka yang ia lakukan adalah dia pergi bersembunyi. Karena memang itulah naturnya. Bahwa ketika kita berbuat salah, ketika manusia berbuat salah, berbuat dosa, apa yang ada dalam hatinya, mereka merasa bersalah. Orang-orang yang ada di depan kita, sahabat kita, mungkin teman kita, mungkin rekan sekerja kita, rekan sepelayanan kita, mereka sudah punya rasa bersalah. Dan dengan rasa bersalah itu saja, mereka akan menarik dirinya bersembunyi dari hadapan kita, dari hadapan Allah. Apalagi ketika kita datang kepada mereka dan kita membawa satu hukum Taurat dalam hidup mereka. Kamu salah. Kamu harusnya berbuat ini. Maka hukum itu yang kita pikir, kadang-kadang kita begini. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika kita datang membawa satu hukum kepada mereka, kita berpikir bahwa hukum yang kita katakan itu akan membawa kepada satu perubahan. Betul? Ketika kita datang kepada satu orang yang berbuat salah dan kita bilang, kamu salah. Kamu harus berbuat A, harus berbuat C, harus berbuat D. Kita berpikir bahwa apa yang kita katakan ini bisa mengimprove, bisa merubah hidupnya. Tetapi ketika kita datang kepada membawa hukum, pada kenyataannya kita tidak sedang membawa perubahan pada orang lain. Tapi kita membawa satu penuduhan kepada orang lain. Bukan perkataannya itu salah, ini salah, tidak boleh A, tidak boleh B. Bukan perkataannya, tapi maksudnya adalah, poinnya adalah berbicara mengenai sikap hati kita. Waktu kita datang kepada orang lain, apa yang ingin kita bawa dalam hati kita? Apakah kita akan membawa dengan satu penghakiman, dengan satu penuduhan, atau kita datang dengan sebuah kasih? Law reveal guilty. Hukum akan membawa kepada satu penyesalan. Tetapi ketika kita datang dengan kasih, maka itu yang akan membawa kita kepada hubungan seorang dengan yang lain. Itu yang pertama yang saya bagikan. Jadi marilah ketika kita hidup di tengah-tengah kita sebagai satu jemaat, di dalam rumah ini kita datang kepada orang lain, kepada sahabat kita, rekan sekerja, rekan sepelayanan. Kita datang tidak membawa hukum, tapi kita datang dengan membawa kasih. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan adalah kita buka di Yohanes 8 ayat 6 sampai 8. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Pada waktu saya membaca ayat ini, saya berpikir, apa sih yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu terjadi?
Apa sih yang Tuhan Yesus tulis di tanah pada waktu itu terjadi? Memang Alkitab tidak menceritakan detailnya seperti apa, tapi ada satu orang pengkhotbah yang pernah mengatakan bahwa para sarjana, kebanyakan para sarjana percaya bahwa ketika Tuhan Yesus membungkuk dan menulis di tanah, yang ia tulis adalah kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang hendak menghakimi wanita yang berzina tersebut. Jadi Tuhan Yesus datang, membungkuk, menulis. Dia tidak ngomong apa-apa, tapi dia menuliskan dosa demi dosa, kesalahan-kesalahan orang-orang yang ada di sekeliling dia. Itulah sebabnya akhirnya orang-orang tersebut mulai pergi dari yang tertua satu demi satu, sampai akhirnya tidak lagi ada orang di situ. Hanya tinggal Tuhan Yesus dan wanita tersebut. Yang ingin saya bagikan maksudnya, ketika kita berhadapan dengan saudara kita, rekan sekerja, rekan sepelayanan, kita perlu menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna dalam kehidupan kita. Baik dia maupun diri kita. Dia punya kesalahan, kita juga punya kesalahan. Dia punya dosa, kita pun punya dosa. Hanya mungkin dosanya dia hari ini terlihat, dosanya kita belum terlihat. Setiap kita masih bertumbuh, bergumul akan dosa, kita berjuang, kita terus bertumbuh menjadi lebih baik, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tapi ketika kita melihat orang lain, ingat juga bahwa kita pun punya kesalahan dan dosa. Sehingga ketika kita datang kepada saudara kita, hati kita tidak datang dengan penghakiman. Hati kita datang tidak dengan penuduhan. Tapi kita datang dengan sikap kita yang mengerti bahwa dia sedang mengalami satu kejatuhan dan mengalami satu dosa. Hari ini apa bagian yang kita bisa ambil sebagai seorang saudara? Kemarin kami ngobrol, kami sekeluarga dengan beberapa orang di meja makan di satu kafe. Anak kami yang pertama cerita begini. Saya surprise juga, amazed juga apa yang dia ceritakan. Dia cerita tentang kehidupan para remaja, teman-temannya, dan seterusnya. Cerita tentang seputar kehidupan remaja. Ada satu hal yang menarik pada waktu itu, pada waktu dia cerita. Dia bilang begini, ketika anak-anak remaja sedang bergumul dalam hidupnya, yang dia katakan begini, anak remaja sebenarnya sudah tahu solusinya. Ketika dia berbuat salah, ketika dia punya kesalahan, sebenarnya anak-anak remaja udah tahu salahnya apa. Dan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Yang mereka perlukan, ini katanya, kata anak saya, yang mereka perlukan adalah ada orang yang mau mendengar dan mau mengerti. Dan orang yang bisa berkata, saya bangga sama kamu. Demikian pula dengan setiap kita. Kita juga gak ada bedanya sama mereka. Ketika kita berbuat salah atau orang-orang yang ada di depan kita berbuat salah, melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebenarnya yang mereka butuhkan bukanlah kebenarannya. Karena kebenarannya mereka sudah tahu dan apa yang harus mereka lakukan mereka sudah tahu. Tapi yang mereka butuhkan, saudara kita butuhkan adalah ada satu orang yang mau berdiri di samping dia, mendengarkan dia berbicara dan mengerti apa yang dia sedang alami. Itu adalah satu poin yang bagus. Yang ketiga yang saya bagikan. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada wanita tersebut di akhir percakapannya, apa yang terjadi? Situasi seperti apa yang terjadi? Pada waktu itu orang-orang tua sudah pergi. Dari yang paling tua, yang lebih muda, sampai semuanya pergi. Dan waktu semuanya pergi, hanya tinggal Tuhan Yesus dan wanita itu. Dan di saat itulah Tuhan Yesus bilang kepada wanita itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang menariknya adalah, kenapa Tuhan Yesus melakukannya atau mengatakannya di akhir dari percakapan tersebut? Kenapa Tuhan Yesus mengatakannya ketika tidak ada banyak orang? Karena memang inilah kuncinya untuk ketika kita datang kepada sahabat kita, saudara kita, teman-teman kita, rekan sekerja, rekan sepelayanan. Di saat tidak ada orang, disitulah kita datang menghampiri sahabat kita. Maksudnya begini, kita buka kembali di Kejadian 3 ayat 7-10.
Ini pun yang dilakukan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Saya baca Kejadian 3 ayat 7-10. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi Tuhan datang menghampiri Adam dan Hawa pada waktu hari sejuk. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak sekonyong-konyong datang dari tempatnya, dari tahtanya, lalu menghampiri Adam dan Hawa. Hai Adam, hai Hawa, apa yang kamu lakukan? Kamu berbuat ini, kamu berbuat itu. Enggak, tapi Allah datang memilih waktu, yaitu di waktu yang sejuk. Kenapa Allah datang di waktu yang sejuk? Mari kita buka di Ulangan 6 ayat 4-9. Ulangan 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini adalah satu firman yang dituliskan oleh Musa yang ditujukan kepada para orang tua di bangsa Israel. Apa yang kuperintahkan kepadamu, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu. Pada saat engkau berbaring, pada saat engkau berjalan, pada saat engkau berdiri. Artinya apa? Firman ini menjelaskan bahwa ketika kita ingin mengajarkan sesuatu kepada anak-anak ini, mungkin untuk parent, ketika kita ingin mengajarkan sesuatu pada anak-anak kita, carilah waktu yang terbaik. Kadang-kadang orang tua berkata, saya sudah mengajarkan dari A sampai Z, kok sepertinya anak saya nggak mendengar. Saya sudah menceritakan dari Kejadian sampai Wahyu, kok seperti anak saya juga nggak mendengar. Kenapa? Karena pada umumnya bukan masalah firman, bukan masalah nasihat yang disampaikannya, tapi waktunya yang keliru. Banyak orang tua memberikan nasihat kepada anak-anaknya ketika apa? Ketika lagi masa konflik, lagi ribut. Ketika anaknya berbuat salah, lalu orang tua bilang, kamu gak boleh begitu. Kamu harusnya A, harusnya B, harusnya C. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi kita tahu pada waktu itu keluar dari mulut kita pada masa konflik, maka apa yang keluar dari mulut orang tua itu tidak akan ditangkap 100% oleh anak-anak kita. Kenapa ini bisa terjadi? Saya akan tunjukkan satu gambar. Nah, ini slide. Ini gambaran otak sebenarnya. Yang merah itu prefrontal cortex atau otak kognitif. Yang di belakang itu adalah limbic brain atau otak emosi. Nah, pada waktu kita mengalami emosi, lagi konflik, lagi ribut, lagi merasa bersalah, lagi takut, lagi ngamuk, lagi kesel, melalui berbagai rangkaian di dalam tubuhnya, maka tubuh kita akan menghasilkan satu hormon yang disebut dengan hormon kortisol. Dan waktu hormon kortisol itu naik sampai pada puncaknya, maka hormon kortisol itu akan memblokade fungsi dari otak kognitif atau prefrontal cortex. Nah, otak ini adalah otak di mana untuk setiap kita manusia berpikir mengenai apa yang benar, apa yang tidak benar. Otak ini pun adalah otak yang bekerja merencanakan sesuatu apa yang ingin saya lakukan, apa yang ingin saya perbuat. Di otak ini pun adalah tempat di mana semua kebenaran itu disimpan di dalam diri kita. Nah, pada waktu hormon kortisol itu muncul, hormon kortisol tersebut akan memblokade fungsi daripada prefrontal cortex. Itulah sebabnya ketika kita lagi ribut, lagi konflik, atau lagi merasa bersalah, lagi takut sekali, maka kita seringkali tidak lagi bisa berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin kalau kita sering dengar istilahnya, kalau udah lagi emosi, senggol bacok, bener gak? Mau pendeta, mau siapapun, mau apapun jabatannya, bahkan sekalian termasuk pendeta yang isinya otaknya penuh firman Tuhan. Kalau udah ribut, apalagi di jalan kebut-kebutan, serempet-serempetan, kamu senggol, saya bacok. Betul. Ya, karena kenapa itu terjadi? Kenapa sih kalau kita bertanya, kenapa kok suami saya berbuat ini? Kan suami saya orang yang melayani. Kan suami saya mungkin hamba Tuhan. Tiap hari saat teduh baca firman Tuhan, apal, ngeletek, ngelotok.
Tapi kenapa pada saat marah, itu sepertinya kok gak eling-eling, gak tedeng eling-eling. Gak pikir lagi, kok sepertinya kayak orang yang gak tahu kebenaran. Kok sepertinya kayak bukan orang percaya. Karena ini yang terjadi, karena ada hormon kortisol yang memblokade otak firman Tuhannya. Dan pada waktu itu, semuanya keluar apa adanya. Nah, ini juga yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Inilah yang dipakai Tuhan ketika Tuhan menghampiri Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, apa yang terjadi? Adam dan Hawa takut. Ia menarik diri, menyembunyikan diri. Emosinya mulai bergerak. Takut, khawatir, jangan-jangan nanti bagaimana ketemu Tuhan. Malu, emosinya berkecamuk. Dan waktu emosi berkecamuk, apa yang terjadi? Hormon kortisolnya naik. Dan dia mulai berpikir, tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah hebatnya Tuhan. Dia tahu siapa yang dia ciptakan. Pada waktu itu terjadi, Allah tenang. Dia tenang, dia tunggu ketika hari sudah mulai sejuk. Ketika situasi tenang, dia cari waktu yang pas, timing yang tepat. Lalu di situ Tuhan mulai berkata, Adam, di manakah engkau? Allah datang tidak membawa hukumnya. Tapi Allah datang membawa kasihnya. Karena yang penting buat Allah bukan hukumnya tapi hubungannya. Tuhan, Adam, di manakah engkau? Allah cuma pengen dekat sama setiap kita. Allah tidak mau membawa hukum. Walaupun Allah punya hukum. Tapi hari itu Allah datang kepada Adam dengan membawa satu hubungan. Demikian pula seharusnya dengan setiap kita. Ketika kita melihat ada teman kita, rekan kita, berbuat kesalahan, berbuat dosa. Kita tidak datang membawa satu hukum, kamu salah, kamu keliru, kamu melakukan apa yang tidak benar. Tapi kita datang membawa sebuah hubungan kepada setiap mereka. Nanti ada waktunya di mana kita berbicara mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Ada waktunya di mana kita membenarkan apa yang keliru dari sahabat-sahabat kita, dari rekan-rekan kita. Kalau saudara pernah dengar satu istilah mungkin di dunia bisnis pun pernah dikatakan begini. Kalau kita ingin mendapatkan otaknya, ketika kita bisa mendapatkan hatinya, kita akan mendapatkan otaknya. Atau ketika kita bisa mendapatkan hatinya, maka kita akan bisa mendapatkan tangannya. Hal yang sama pula terjadi di otak tersebut. Ketika otak emosi bekerja, orang merasa dikasihi, orang merasa dicintai, melalui berbagai rangkaian di dalam tubuhnya, otak itu akan menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan yang membuat otak kognitif itu menjadi lebih fokus bekerja. Sehingga apa? Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu akan cepat ditangkap dan diterima dan disimpan. Nah saudara, jadi ada kebalikannya dari yang tadi. Nah inilah yang kita perlu sama-sama mengerti. Bahwa ketika kita datang mengasihi orang-orang di ada sekitar kita, maka nanti tinggal tunggu waktunya, di mana ketika kita ingin menyatakan sesuatu yang benar dalam hidup mereka akan mendengarkan. Karena kita datang kepada mereka melalui kasih kita, membangun hubungan satu demi satu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat terakhir saya buka di Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 17. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi mereka. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini teladan Tuhan Yesus. Saudara, ketika ini Tuhan Yesus sedang berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku?
Kalau engkau mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku. Sama ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di depan kita. Kalau kita ingin membawa perubahan di dalam dunia ini, ketika kita ingin mengadakan, bermimpi adanya perubahan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan lingkungan kita, yang perlu kita lakukan, kita jangan datang membawa sebuah hukum, tapi datang dengan kasih. Kenapa? Karena ketika kita datang dengan kasih, maka itu akan menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang benar. Sama seperti Petrus. Yang Tuhan kejar bukan apa yang harus dilakukan oleh Petrus, tapi yang Tuhan kejar, yang Tuhan ingin cari, yang Tuhan ingin dapatkan dari hatinya Petrus adalah kasihnya Petrus, cintanya Petrus kepadanya. Karena Tuhan tahu seperti apa ciptaannya. Tuhan tahu saudara dan saya luar dan dalam. Ketika kasih itu mulai muncul, maka kasih itu akan membuat cara berpikir kita menjadi lebih baik, menjadi lebih fokus. Sehingga kita tahu apa yang benar, kita tahu apa itu amanat agung, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika itu semua ada di dalam benak kita, di dalam hati, dalam pikiran kita, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Sekali lagi, hukum akan membawa satu perasaan bersalah. Tetapi kasih, ia akan merubah dunia ini. Dan inilah yang ada di tengah-tengah kita, jemaat berkat bagi bangsa. Core value kita adalah merciful. Karena dengan demikian, kita akan menjadi sebuah rumah yang akan menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Yang akan merubah lingkungan di sekitar kita. Bahkan dunia yang ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Saya undang untuk tim musik untuk maju ke depan. Jadi kesimpulannya ingin saya bacakan. Yang pertama, di dalam membangun hubungan kita, kita tidak membawa hukum, melainkan kasih satu sama lain. Yang kedua, di dalam membangun hubungan kita, kita menyadari tidak ada satu orang pun yang sempurna. Orang punya salah, kita pun punya salah. Kita sama-sama sedang bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan yang ketiga, dalam membangun hubungan, kita saling menasihati satu sama lain seperti Yesus menasihati wanita tersebut. Namun ketika kita hendak menasihati wanita tersebut, carilah waktu yang tepat. Jangan terburu-buru. Hari ini harus dibereskan. Tapi carilah waktu yang tepat. Karena dengan waktu yang tepat, maka kasih kita bisa sampai kepada setiap orang yang ada di tengah-tengah kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, ini kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah ada kasih di tengah-tengah kami. Biarlah ada pengampunan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami memandang seorang dengan yang lain Tuhan. Bukan dengan hukum. Tapi kami bisa memandang seorang dengan yang lain. Dengan kasih kami Tuhan kepada setiap mereka. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Engkau mengajarkan kami untuk kami terus berubah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu yang akan membuat kami menjadi terus bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus.